Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Baik, saya akan mengabsen dulu di sini. Yang pertama ada Arhan hadir. Yang kedua ada Bagas hadir. Yang ketiga ada Caca. Yang keempat ada Doni. Yang kelima ada Farhan, yang keenam ada Gani, yang ketujuh ada Joni, dan yang kedelapan ada Megawati, yang ke-9 ada Nana, dan yang ke-10 yang terakhir ada Rahmat. Oke, semuanya masuk ya. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan indikator dan kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu pada kesempatan kali ini adalah menelaah macam-macam gaya. Siswa mampu mempraktekkan berbagai macam gaya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan minimal 3 macam contoh gaya. Nah, standar kompetensinya ada memahami gaya, dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda. Tujuan pembelajaran di sini pada kesempatan kali ini adalah kalian dapat menarik kesimpulan dan dari kegiatan bahwa benda dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat dan berubah arah. Kita simak. Saya Rendra Hadi Wijaya, NIM 2202101003, kelas 2 BGSD, mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD dengan materi gaya. Apa sih itu gaya? Nah, teman-teman perlu tahu, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Nah, contohnya di samping ada gambar orang yang sedang menarik dan mendorong sebuah kotak. Nah, hal tersebut akan memindahkan kotak tersebut karena kotaknya itu mengalami gaya ditarik dan didorong oleh dua orang tersebut. Nah, selanjutnya yang bawah itu gaya akan menimbulkan perubahan bentuk benda. Nah, semulanya itu tanah liat lalu dibentuk menjadi sebuah gerabah atau kerajinan begitu. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu menonton pertandingan sepak bola? Nah, teman-teman pasti sering ya menonton pertandingan sepak bola di televisi ya. Nah, itu bagaimana gerak bola pada pertandingan tersebut? Bola yang ditendang akan menggelinding atau terlempar. Apabila mengenai tiang, gawang akan memantul kembali. Maka bola itu akan bergerak tapi arahnya berubah. Macam-macam gaya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik atau mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat kita berolahraga. Yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan.
Saat teman-teman memanah, karet akan melontarkan anak panah. Setelah karet yang Anda tarik dilepas. Nah, misalnya mungkin teman-teman kalau di rumah itu punya ketapel, nah itu seperti itu, merupakan gaya pegas. Selanjutnya yang ketiga ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Teman-teman ini bisa mencoba untuk digosokkan penggaris plastik pada rambut secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya dekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris tersebut. Nanti coba ya, jangan lupa. Nah, ini selanjutnya ada macam-macam gaya, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet itu apa sih? Gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak akan tertarik dan menempel ke magnet, ya. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik. Nah, gaya tarik adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon jika rontok akan jatuh ke bawah. Nah, itu merupakan gaya gravitasi. Nanti bisa teman-teman coba. Nah, ini melempar pensil atau melempar apa ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu timbul karena gesekan dua benda. Misalnya saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan sehingga akan berlari dengan aman. Nah, selanjutnya contohnya itu seperti gaya gesek itu seperti rem. Nah, rem ada sepeda teman-teman, itu gesekan antara rem dengan velg ban atau bannya itu pasti akan menghambat laju sepeda teman-teman. Karena apa? Karena adanya gaya gesek antara rem dengan velg atau bannya. Nah, selanjutnya gaya itu akan menjadikan benda diam menjadi bergerak. Nah, ini merupakan gaya tarikan atau dorongan yang membuat benda menjadi bergerak. Contohnya, bola yang ditendang menjadi menggelinding, kursi yang digeser akan berubah posisi, motor yang mogok didorong agar maju. Coba teman-teman berdiri, ya, berdiri semuanya. Nah, setelah berdiri coba didorong kursi ke samping kanan. Nah, didorong. Nah, kembalikan dengan ditarik ke tempat semulanya. Ayo ditarik. Nah, hal tersebut kan menunjukkan bahwa gaya dengan tarikan atau dorongan benda yang diam akan menjadi bergerak, seperti itu. Nah, selanjutnya benda bergerak menjadi diam. Suatu benda yang bergerak jadi berhenti karena sebuah gaya. Contohnya, bola yang sedang ditendang akan berhenti ketika ditangkap. Yang kedua, ban kendaraan yang direm akan berhenti. Yang ketiga, troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Ya. Selanjutnya, benda berubah bentuknya. Benda yang bisa berubah bentuk karena ada dorongan. Contohnya seperti tadi, tanah liat yang dibentuk oleh pembuat gerabah yang menjadi pot, vas, atau benda lainnya. Yang kedua, botol yang diremas akan berubah bentuk menjadi penyel. Kayu yang digerak oleh palu jadi berubah bentuk. Nah, contoh kayu yang diukir menjadi berubah bentuk itu seperti
hasilnya contohnya seperti kursi, meja, kerajinan yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencoba kalau benda itu bisa berubah bentuknya karena adanya dorongan. Nanti coba kertas, nah itu diremas-remas pasti akan mengubah bentuknya. Yang keempat, gaya mengubah arah benda. Benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan lebih besar. Ya, contohnya bola yang menggelinding ke arah kita bisa berubah arah karena kita tendang. Motor yang bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Ya, lurus, kalau lurus pasti nabrak. Ya, waktunya belok ya belok. Yang ketiga, pemain kasti yang memukul bola ketika bola dilemparkan kepadanya. Nah, itu bisa mengubah arah benda. Ya, contohnya kalau teman-teman pas naik sepeda, nah itu bisa belok ke kanan, belok ke kiri. Hal tersebut merupakan contoh gaya dari teman-teman itu menggerakkan setirnya agar sepeda bisa berbelok seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, gaya merubah kecepatan gerak benda. Nah, benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan. Contohnya, semakin cepat mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak semakin kencang. Yang kedua, mobil yang digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Contohnya di bawahnya ini, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Nah, pasti jalannya sepeda itu juga lambat karena tekanannya tidak kuat. Nah, foto yang sampingnya, Dayu menggayuh sepeda dengan cepat. Nah, kok bisa cepat, kenapa? Nah, itu karena energi dan tekanan yang diberikan oleh Dayu semakin besar sehingga akan menyebabkan sepedanya melaju dengan cepat. Nah, selanjutnya ada tugas individu dan tugas kelompok. Nanti bisa dicatat untuk tugas individunya, yaitu berikan 2 contoh gaya tarik pada kehidupan sehari-hari. Itu nomor 1. Yang kedua, berikan 2 contoh gaya dorong pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berikan 3 contoh bahwa gaya dapat merubah bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berikan 3 contoh gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dicatat, ditulis. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Kerjakan soal di bawah ini secara berkelompok dan jika sudah dijelaskan di depan kelas. Ya. Yang pertama, berikan contoh cara menggerakkan benda, misalnya didorong atau dilempar. Yang kedua, jelaskan faktor yang mempengaruhi gerak benda, misalnya jatuh bebas akibat gravitasi, gerak di lantai yang datar karena dorongan. Ya, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini saja pemaparan materi dari saya. Bila masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga teman-teman mampu menerima pemaparan materi dari saya dan bermanfaat bagi teman-teman dan orang lainnya. Ya, untuk pesan saya, jangan lupa semangat untuk belajar terus. Ya, raih mimpi kalian setinggi langit. Ya. Terima kasih. Dari saya, Rendra Ariwijaya, kelas 2 ABGSD dengan NIM 2202101003. Mohon